semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita akan bicara tentang materi Great Gateway, di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyaksikan tayangan video dan berdiskusi dulu tentang konsep Great Gateway atau NAT, peserta didik kelas 12 dapat menemukan konsep Gateway dan bahasanya sendiri. Yang kedua, peserta didik kelas 12 dapat membandingkan jenis-jenis Gateway atau NAT dengan akurat setelah melihat tampilan gambar jenis Gateway. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu Gateway atau NAT, prinsip dan cara kerja Gateway, static NAT, dan dynamic NAT. Apa sih itu NAT? Apa yang maksud dengan NAT? Baik, sebelum membahas tentang NAT, tahukah Anda untuk terhubung ke internet itu perangkat yang kita gunakan seperti smartphone ataupun laptop itu butuh pengenal yang disebut dengan IP address atau alamat. Berdasarkan data yang diperoleh, pengguna internet tiap tahun mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah IP yang tersedia sekarang adalah 4,2 miliar lebih. Berdasarkan data yang diperoleh, pengguna internet tiap tahun mengalami peningkatan. Di sini Bapak mengambil hasil survei tahun 2017 oleh Technotrader, yang dimana kita lihat dari gambar dari tiap tahun itu semakin meningkat. Nah, apalagi sekarang tahun 2020. Ya, jumlah pengguna internet mungkin sudah semakin meningkat. Nah, sedangkan data IP address yang tersedia bisa dilihat dari tampilan kelas A, B, dan C. Nah, sedangkan untuk IP publiknya ada juga di tampilannya. Nah, dengan data IP address yang tersedia mungkin tidak dapat mencukupi kebutuhan pengguna internet yang semakin meningkat. Oleh karena itu, solusinya adalah untuk mengatasi itu semua, salah satunya yaitu menggunakan NAT. Yang dimana NAT itu adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private atau lokal yang dapat mengakses IP publik. Nah, kita lihat di gambar ilustrasinya. NAT merupakan salah satu metode host pada alamat IP lokal bisa berkomunikasi dengan jaringan publik atau internet. Jadi NAT itu adalah salah satu metode host pada alamat IP private atau lokal yang dimana bisa berkomunikasi dengan jaringan publik atau internet. Jenis-jenis NAT itu sendiri, yang pertama adalah static NAT, yang kedua adalah dynamic NAT, yang ketiga ada Fault Address Translation atau disebut dengan PAT. Nah, static NAT apa itu? Nah, metode NAT yang menerjemahkan satu IP address lokal menjadi satu IP address global dan sebaliknya. Contohnya, ilustrasinya adalah komputer atas perangkat yang berada di jaringan lokal dengan IP private dapat terkoneksi dengan internet tanpa mengganti IP address-nya. Itu disebut dengan static NAT. Yang kedua adalah dynamic NAT. Adalah metode NAT yang menerjemahkan IP private menjadi IP public secara dinamis sesuai dengan pool alamat IP public yang tersedia. Nah, ketika ada host dari jaringan lokal akan mengirim atau menerima paket dari router, dia akan memilih salah satu IP yang tersedia dan tidak sedang digunakan, kemudian meneruskannya sesuai dengan paket.
disebut dengan dynamic NAT. Berikutnya adalah Port Address Translation atau disebut dengan PAT. Adalah metode NAT yang menerjemahkan banyak IP address lokal menjadi satu IP publik berdasarkan port komunikasi yang digunakan. Nah, seperti itu ilustrasinya disebut dengan PAT, Port Address Translation. Nah, dan untuk simulasi cara kerja NAT, bisa lihat dari gambar tersebut. Oke, sekarang kelebihan NAT. Yang pertama adalah bisa membuat IP address yang belum terdaftar menjadi terdaftar tanpa memerlukan konfigurasi sehingga bisa mengakses internet. Yang kedua, banyaknya host yang menggunakan IP private dimungkinkan untuk bisa dengan mudah terkoneksi dengan internet. Ketika terjadi perubahan alamat IP yang menuntut perubahan pada sistem IP address secara keseluruhan dari sebuah segmen IP address, maka dengan NAT proses perubahan itu tidak perlu dilakukan secara keseluruhan. Nah, sekarang yang kedua adalah kekurangan NAT. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Yang pertama adalah proses penerjemahan IP address bisa membutuhkan waktu atau delay jika menggunakan NAT. Yang kedua, proses penelusuran sumber lalu lintas bisa saja terlambat atau sulit jika menggunakan NAT. Yang berikutnya adalah aslinya simpel, karena paket yang terdeteksi di publik adalah IP address yang sudah terjemahkan. Padahal, paket tersebut datangnya dari host-host yang berada dalam jaringan internet, jaringan internal dengan menggunakan IP private. Terakhir adalah beberapa aplikasi tertentu ada yang tidak berfungsi bila dilewatkan pada jaringan yang menerapkan NAT. Mungkin itu jelas penjelasan untuk NAT. Terima kasih.